Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan melakukan praktikum sederhana tentang penurunan tekanan uap jenuh. Sebelumnya kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Adam Hidayatullah. Saya Sandi Putra Mahardika. Dan saya Windy Aulia. Saya Priska Selendriani. Sebelum masuk ke praktikum, kami akan menjelaskan sedikit tentang penurunan tekanan uap dan tujuan kami melakukan praktikum. Jadi, penurunan tekanan uap adalah penurunan tekanan uap suatu zat pelarut murni akibat adanya pelarut zat terlarut yang mempengaruhi laju penguapan zat pelarut murni tersebut. Dan tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan zat terlarut terhadap tekanan uap larutan. Langsung saja kita masuk ke praktikum. Adapun alat dan bahan yang digunakan adalah 3 buah cup, 3 buah air aqua, 1 buah gelas takar, 2 buah sendok, garam dan cuka. Masuk ke langkah kerja. Yang pertama, siapkan 3 buah cup yang sudah diberi label. Selanjutnya, masukkan air ke dalam masing-masing cup sebanyak 120 ml. Kemudian tambahkan sesendok garam ke dalam cup yang berlabel air dan garam. Dan tambahkan juga sesendok cuka ke dalam cup yang berlabel air dan cuka. Dan aduk sampai terlarut. Kemudian tutuplah masing-masing cup tersebut. Diamkan, lalu tunggu selama 1 hari untuk diamati hasilnya. Setelah menunggu kurang lebih semalaman, didapatkan hasil bahwa uap air terbanyak ialah uap air pada cup yang berisi air murni. Sedangkan pada cup yang berisi air dan cuka, uap airnya cukup banyak. Dan pada cup yang berisi air dan garam, uap airnya sedang. Hal ini menunjukkan bahwa tekanan uap air murni lebih besar daripada larutan cuka dan tekanan uap cuka lebih besar dibandingkan tekanan larutan garam. Proses apa saja yang menyebabkan air dapat menempel pada tutup cup? Jadi, air dapat menempel pada tutup cup karena proses penguapan atau adanya tekanan uap yang terjadi. Karena suatu zat cair dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup. Mengapa ada perbedaan jumlah butiran yang terdapat pada cup berisi air murni dengan cup yang berisi garam maupun cuka? Jadi, hal ini terjadi karena perbedaan besar gaya tarik-menarik antar molekul pelarut dan zat terlarut. Gaya tarik-menarik antara molekul zat pelarut murni lebih kecil karena tidak terdapat zat terlarut, menyebabkan larutan air murni lebih cepat menguap sehingga butiran airnya lebih banyak. Sedangkan gaya tarik-menarik antar molekul yang terjadi pada pelarut yang sudah diberi zat terlarut ini lebih besar, menyebabkan air lebih sulit untuk menguap sehingga butiran airnya lebih sedikit. Hal ini terjadi karena molekul zat pelarut dan terlarut sehingga menarik, yang artinya zat terlarut akan menghalangi penguapan zat pelarut. Kesimpulan dari kelompok kami yaitu semakin banyak zat pelarut yang dimasukkan ke dalam suatu pelarut, maka semakin sedikit air yang menguap atau tekanan uapnya akan semakin sedikit. Sekian praktikum dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.